Mungkin teman-teman pernah mengalami kejadian seperti ini ya, khususnya pengguna senapan uklik atau senapan pompa tangan seperti ini, atau justru teman-teman juga punya senapan uklik seperti ini dan mengalami kejadian seperti ini. Jadi ketika mengganti tabung dengan tabung V5 dari standar ke tabung V5, awalnya kan popor belakang ini ketika baut popornya dikencangkan, ya yang ini ya, nah, si popor itu dia merangkap sempurna. Tapi ketika dipakaikan tabung V5 dan baut popor ini dikencangkan, ternyata dia oblak seperti ini. Nah ini. Nah popornya oblak. Padahal baut popor yang sebelah sini itu sudah kencang atau sudah dikencangkan seperti itu. Nah permasalahannya apa dan bagaimana cara menanganinya, di video kali ini saya akan bahasnya ya. Saya akan membahasnya, maaf. Memang terkesan sepele, tapi untuk teman-teman berdealer yang khususnya apalagi yang bengkel seperti itu, yang seperti ini harus tahu ya, atau teman-teman yang memang sering oprek-oprek unit, apalagi unit uklik ya, minimal tahu lah penyebabnya apa, terus cara menanganinya apa. Oke, lanjut kita ke penyebabnya. Untuk penyebabnya sendiri itu tabung V5 dengan tabung standar itu berbeda teman-teman, terutama di kedalaman lubang untuk baut popornya ya. Nah, saya gambarkan seperti ini teman-teman. Nah, kita fokuskan ke sini ya, maaf. Nah jadi seperti ini. Untuk tabung standar, nah kita gambarkan seperti ini ya. Ini tabung. Kalau teman-teman nanti membuka senapannya nanti ada tabung. Nah seperti ini ya. Nah ini bagian kepalanya kan, ini badan tabungnya ya. Nah untuk tabung standar itu kan dia valve-nya ukuran 4 mili ya. Makanya pas waktu pengeboran atau bagian lubang di dalam kepalanya ini dia 4 mili. Nah 4 mili. Jadi ini bolong ya. Nah di sini kan ada aspalep ya seperti itu kan. Ini aspalep seperti itu. Aspalepnya ya kalau tabung standar itu 4 mili. Maaf gambarnya agak jelek. 4 mili. Nah otomatis lubang yang di kepala tabung itu dia 4 mili juga. Nah kalau ukurannya 4 mili, maka lubang popor, lubang untuk popor kan di sini untuk lubang transfer ya. Lubang transfer 4 mili ke atas biasanya. Nah di sini untuk lubang baut popor itu bisa lebih dalam seperti itu. Nah, untuk lubang ini kan untuk derat dia ukurannya kan M6. Nah, ini ukurannya M6. Nah, ini bisa lebih dalam. Ya. Tapi kalau tabung V5, saya gambarkan lagi. Nah, untuk tabung V5 itu karena valve-nya ukuran 5 mili yang masuk ke dalam tabung, maka di dalam lubang yang di dalam kepala tabung ini dia 5 mili. Nah 5 mili ya, lebih besar seperti itulah. Maaf saya gambarnya agak jelek. 5 mili. Maka derat atau lubang derat untuk baut popor itu tidak bisa dalam seperti tabung bawaan yang masih 4 mili. Jadi dia agak kurang dalam lah seperti itu. Karena kalau dipaksa dalam nanti dia akan tembus ke sini. Ke lubang untuk aspalep ya. Nah ini kan lubang transfer di atas. Nanti kalau misalkan kedalaman lubang baut popor disamakan, kedalamannya dengan tabung standarnya, nanti akan ada 2 lubang transfer. Jadi lubang transfer ke atas, lubang transfer aslinya, dan ada lubang lagi ke bawah. Nah kalau seperti ini, nanti si tabung V5 itu, nah malah ini namanya tabung V5 gagal. Jadi gagal ya, karena ada 2 lubang. Jadi pas waktu si palep ini mundur ditembakkan, angin itu tidak hanya lewat lubang transfer atas, tapi ada angin yang lewat dari bawah seperti itu. Ya walaupun misalkan tertahan atau tertutup oleh baut ya, derat seperti itu. Tapi untuk derat dia tidak akan bisa menutup sempurna seperti itu. Seperti yang kita tahu kan, karena kalau angin itu kan dia tidak punya fisik seperti itu ya. Jadi kalau hanya derat dia tidak akan bisa kuat untuk menahan angin, apalagi teman-teman pengen seperti apa, menutup ujung laras seperti itu ya, supaya kita mengetahui kerapatan angin seperti video yang saya ini. Dan ini cara video supaya pemasangan laras itu benar kan.
Jadi ketika kita mengetes laras, terus pemasangan laras itu benar kan harus ditekan seperti itu. Nah, kalau misalkan tembus, ini ada lubang lagi di bawah, itu tidak akan bisa tertahan, teman-teman. Jadi angin itu ada yang keluar lewat sini. Nah, seperti itu ya. Nah, hasilnya, nah karena tabung V5 itu dia kurang dalam, nah baut popor yang di sini, dia kurang masuk ke dalam. Oke, saya buka ya. Ini sudah kencang, teman-teman. Nah, tapi tetap masih oblak. Nah, itu ya. Ini senapan punya teman, dia datang ke rumah. Keluhannya setelah pasang tabung V5, keluhannya banyak. Nah, ini yang oblak kan. Nah, ini maksud saya. Kita buka ya. Ini mur. Nah, ini murnya. Kita taruh. Nah, ini ring nanas, saya menyebutnya ring nanas. Nah, maksud saya yang ini, teman-teman. Nah, baut yang ini dia tidak bisa lebih dalam lagi masuk ke tabung karena yaitu tabung V5 itu dangkal. Nah, dia kan nanti baut itu kan tembus ke sini. Nah, kalau masih tabung bawaannya dia bisa masuk ke dalam. Akhirnya si baut popor itu dia, nah ketika dikencangkan dia sudah mentok ke sini. Seperti itu. Tapi bagian sisi sini, nah bagian kepala ya, maaf. Nah, bagian kepalanya ini dia belum bisa atau belum sampai untuk menekan popor ke atas seperti itu. Dan akhirnya si popor ini kan oblak. Seperti itu ya. Nah, untuk cara mengatasinya nanti teman-teman kurangi saja yang ini. Maaf, baut yang ini ya. Nah, kepala baut yang ini yang bagian min ini dikurangi. Jadi supaya baut ini bisa lebih masuk ke dalam, terus bisa menekan si popor ini kan. Jadi si popor belakang ini nanti dia rapat, tidak oblak. Oke. Kita akan copot. Kalau misalkan ada pertanyaan, loh emang tidak apa-apa kalau misalkan si bautnya ini dipangkas, misalkan ujungnya, itu tidak apa-apa teman-teman. Karena ini kan tidak ada deratnya ya untuk Savinova atau Saviger, dia kan ujungnya ini tidak ada deratnya. Nah, ini. Nah, kalaupun kita pangkas seperti itu, nah ini tidak akan mengganggu fungsi derat. Seperti itu ya. Malah saya paling ekstrim itu kalau mengurangi ini malah saya buang. Nah, setelah dibuang, bagaimana untuk mengencangkan atau mengendurkan nanti pas waktu pemasangan atau pembongkaran unit? Nanti si eminnya ini saya biasanya agak geser ke bautnya. Jadi buat eminnya di sini. Nah, ini coba saya potong ya. Tidak saya potong juga, maksudnya saya kikis saja dulu pelan-pelan. Siapa tahu cuma butuh beberapa mili seperti itu ya. Oke. Nah, ini kan. Nah, di dalam itu kan ada derat tabung V5 ya. Di dalam sini. Oke. Kita akan kurangi. Nah, untuk mengurangi bagian depan ini ya, bagian depan, teman-teman bisa pakai gerinda, atau kalaupun tidak punya gerinda, teman-teman bisa pakai amplas. Tinggal digesek-gesekin saja seperti ini kan, sampai berkurang ya. Tapi agak lumayan lama kalau pakai amplas, kita pakai gerinda saja. Oke. Nah, ini sudah saya kurangi ya beberapa mili ya, sekitar 2 milian lah. Kita akan coba pasang lagi ya, apakah si popornya masih oblak. Kalau masih oblak ya teman-teman nanti potong lagi seperti itu. Kalau misalkan pokoknya si min ini jangan sampai hilang, karena ini untuk mengencangkan dan membuka mur nanti ya, membuka si bautnya, maaf. Oke. Nah, kita coba pasang ya. Oke. Nah, pokoknya si bagian minnya ini kalau bisa jangan sampai hilang, karena ya ini untuk mengencangkan si bautnya ini.
Ini sudah kencang, kita pasang ring nanas ya. Ring nanas ini fungsinya untuk supaya si emur ini dia tidak ikut ke baut popor pas waktu di baut popor ini dikendurkan. Nah, seperti ini. Oke, kita kencangkan sedikit ya. Nah, deratnya kan dia tambah dalam ya. Oke, kita akan pasang seperti ini. Oke, kita kencangkan baut popornya. Kita ke obeng plus. Kita balik dulu. Nah, seperti ini. Kita kencangkan. Nah, ini kencang. Dan popornya sudah tidak oblak lagi ya. Nah, itu. Nah, ini sudah tidak oblak. Ini kencang. Ini rapat ya. Nah, seperti itu. Jadi caranya. Nah, mungkin teman-teman nanti ada saja yang misalkan cara instan yaitu pakai ring biasanya. Nah, ring seperti ini. Ya. Biasanya ditambah ring di sebelum kepala baut ini ya. Nah, emang cara seperti itu cara seperti itu emang bisa saja, cuma nanti si derat baut popor itu tidak akan banyak dapatnya. Jadi masuk ke emur itu dia tidak banyak, teman-teman. Misalkan seperti ini. Yang tadi itu ya. Misalkan ini emur popor yang tadi, emur yang dural tadi ya. Nah, baut popor ini kan ada derat di sini. Kalau kita tambah ring seperti ini, apalagi sampai ringnya 1 atau bahkan lebih ya 2, 3. Nanti misalkan ini baut popor nih. Nah, dia masuknya malah nambah sedikit. Jadi dapat deratnya sedikit dan itu rawan jebol ya. Rawan selek seperti itu. Nah, saran saya yang paling baik yaitu dengan cara memotong tadi bagian ujung si emurnya itu ya. Si bautnya itu baut yang ke tabung dan ke popor, maaf. Nah, itu tadi cara mengatasi popor yang oblak ketika teman-teman mengganti tabung V5 ya. Dan untuk selanjutnya mungkin ada video-video yang lain yaitu ya ini. Cara menangani setang pompa yang oblak seperti ini ya. Dan apa masalahnya? Kok bisa seperti ini? Terima kasih.